Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sumber belajar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam dengan judul Aku Anak Soleh, yaitu tentang materi indahnya saling menghargai bersama saya, Yana Mulyana. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun tujuan pembelajaran dari materi indahnya saling menghargai adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu: 1. Meyakini makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Ketiga, menjelaskan makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Keempat, menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Kelima, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Keenam, menemukan perilaku-perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat dengan benar. Anak-anak, apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang. Itulah makna hidup yang didambakan setiap orang. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Agama yang mengajarkan kasih sayang tentu sangat menyenangkan. Hidup tidak pilih kasih dan memiliki sayang yang tak terbilang. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagai anak muslim, kalian harus memiliki akhlak al-karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang mukmin, orang beriman, harus menghindari perilaku akhlak al-mazmumah, yakni tingkah laku atau perbuatan tercela. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai materi indahnya saling menghargai. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Apakah kalian juga memiliki teman yang berbeda keyakinan? Sungguh senang memiliki banyak teman, karena kalian bisa memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antara sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain.
Nah, Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Qasas, yaitu surat ke-28 ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabagil fasada fil ardi. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah, dari ayat tersebut diyakini bahwa saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah karena kalian sudah terbiasa menjaga diri dari perilaku tercela. Hindarkan diri dari sikap merasa paling hebat, merasa memiliki kelebihan, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling berjasa, dan merasa paling benar. Sikap seperti ini harus dijauhi dan tidak boleh ada dalam jiwa kita. Selanjutnya, kalian harus memiliki perilaku saling menerima kekurangan orang lain. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Kalian harus menerima dan mengakui bahwa orang lain yang tidak sama dengan kita, tidak sama bahasanya, sukunya, ekonominya, maupun agamanya, jika saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai. Nah, sekarang perbedaan apa saja yang harus kita hargai? Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan suku dan budaya. Di negara kita ini banyak sekali keragaman, di antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut menunjukkan kenyataan tentang keragaman ciptaan Allah. Termasuk di antaranya, Allah telah menciptakan manusia dalam berbagai perbedaan. Perbedaan ini adalah fitrah dari Allah, sehingga semua manusia harus menerimanya. Anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa. Nah, lalu perbedaan apa lagi yang harus kita hargai? Nah,
Perbedaan yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Bagaimana yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita, semboyan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah. Karena itu, kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah kenyataan yang harus kalian terima. Begitu juga perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Anak muslim harus membiasakan dan menerapkan perilaku ini. Nah, jika kita memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi muslim yang kuat dan taat, yaitu harus menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan santun, dan ramah. Tampilkan juga pribadi yang gemar beribadah. Jadilah pribadi muslim yang meneladani dan menjadi inspirasi bagi teman kalian. Itulah nilai-nilai dalam agama kita. Nah, adapun perbedaan yang harus kita hargai, ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, sebagaimana bisa kalian lihat, ada anak-anak sedang diskusi. Pastinya mereka punya pendapat yang berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi seperti gambar anak-anak yang sedang berdiskusi tadi? Dengan diskusi kalian dapat menambah ilmu dan wawasan. Di dalam diskusi juga sering terjadi perbedaan pendapat. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri adalah yang paling benar. Sebab perilaku ini akan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jika ada permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Oleh karena itu, setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Sikap menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sikap menghargai perbedaan pendapat. Di antaranya, yang pertama, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Kedua, biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. Ketiga, hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Keempat, jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. Kelima, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota, meskipun tidak sama dengan pendapat. Nah, bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji seperti memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Kedua, mempertahankan budaya Indonesia. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya, ataupun agamanya. Nah, itu anak-anak, semoga kalian bisa membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap saling menghargai. Karena sikap saling menghargai ini adalah salah satu bentuk perilaku terpuji. Dan kita hendaknya membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin
Dengan materi indahnya saling menghargai, saya harap kita dapat biasakannya, menerapkannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat tentang perilaku tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah, mengenai materi pembahasan indahnya saling menghargai sudah kita bahas. Sampai jumpa di materi-materi pembahasan kita selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.